Selamat pagi, siang, dan malam buat teman-teman yang sudah mengklik video ini. Saya ucapkan terima kasih. Mudah-mudahan sehat selalu dan dilancarkan semua aktivitasnya apapun itu. The Witch Part 1 The Subversion yang rilis tahun 2018. Saya sangat terkesan dengan film ini. Penuh plot twist, adegan pertarungannya nggak main-main. Gila sih kalau saya bilang menakutkan dan menakjubkan. Kisah seorang anak kecil korban penelitian yang mencoba melupakan masa lalunya lalu mencoba hidup normal, tapi dia tak pernah bisa lepas. Memilih menyerah atau melawan balik. Gadis ini sangat imut dan manis. Siapa sangka di balik itu ada makhluk brutal di dalamnya. Dibintangi oleh Kim Dami, Jo Min Soo, Park Hae Sun, dan Choi Yo Sik, dan disutradari oleh Park Hyun Jong. Tanpa lama-lama kita bumper dulu. When I am with you, there's no place I'd rather be. No place I'd rather be. Adegan dibuka dengan sebuah tempat yang penuh darah berserakan. Seorang wanita parubaya memasuki sebuah ruangan. Beberapa pria menutupi sosok tubuh. Kondisi mereka tak kalah menggenaskan, penuh darah dan luka-luka. Adegan beralih ke sebuah hutan. Beberapa pria dan anjing pelacak mengejar sesuatu. Pria ini adalah Mr. C. Dia memimpin pencarian ini. Lalu terlihat sosok yang mereka cari. Seorang gadis kecil dengan penuh darah berlari ketakutan. Kenapa gadis kecil ini melarikan diri? Inilah The Witch Part 1 The Subversion. Wanita parubaya ini bernama Dr. Beck. Tempat ini sepertinya sebuah fasilitas rahasia yang dikepalai olehnya. Para pria pencari yang dipimpin oleh Mr. C berhasil menangkap seorang anak yang juga berlumuran darah. Dari pembicaraan Mr. C dan Dr. Beck, tempat ini adalah fasilitas rahasia dan ada dua anak yang melarikan diri. Satu telah tertangkap tadi dan seorang gadis kecil berhasil melarikan diri. Anak-anak di sini adalah subjek penelitian Dr. Beck. Mereka bukan anak-anak biasa. Mr. C mengeluh anak itu berbahaya jika dibiarkan berkeliaran. Dr. Beck menyangkal gadis kecil itu tak akan bertahan lama. Dia akan meninggal dalam pelariannya. Dr. Beck berlalu pergi dan memarahi Mr. C yang tak becus bekerja. Sebuah peternakan di sebuah kota kecil di pinggiran kota. Pria tua ini bernama Pak Gu, pemilik peternakan kecil ini. Dia mendengar suara dari ujung lapangan rumput dan menghampirinya. Seorang anak gadis kecil dengan tubuh penuh darah terbaring. Pak Gu memanggil istrinya dan berteriak, lalu membawa anak kecil ini ke dalam rumah. Seorang dokter datang ke rumah mereka, mengatakan itu hanya luka luar, mereka tak usah khawatir. Tapi yang jadi masalah, ada luka di kepalanya, yang mungkin membuat dia lupa ingatan. Istri Pak Gu yang bernama Mihi melihat keadaan gadis kecil yang penuh luka ini. Siapa orang kejam yang menyakiti anak ini? Dan pasangan tua ini tak mempunyai anak. Sepertinya gadis kecil ini ditakdirkan untuk datang ke mereka dan akan mereka rawat seperti anak sendiri. 10 tahun berlalu, seorang gadis memohon di sebuah toko makanan ternak agar diperbolehkan mengutang. Tapi pemilik toko menolak dan meminta maaf. Hutang-hutang peternakannya sudah terlalu banyak. Tapi anak pemilik toko malah menaikkan berkarung-karung makanan ke tikap gadis ini. Tentu saja ayahnya memarahi. Si pemilik toko berusaha mencegah, tapi anaknya malah menahan. Dan gadis muda ini pun pergi sambil berterima kasih. Gadis muda ini adalah gadis kecil yang terluka 10 tahun yang lalu. Dia diberi nama Chayun. Chayun sampai di peternakan dan dimarahi ayahnya karena mengemudi sendiri. Menyuruhnya menemani ibunya yang sedang sakit. Lalu menasihati Chayun yang selalu berdandan seperti laki-laki. Feminim dong, ujar ayahnya. Ibu Chayun saat ini sedang sakit dan menderita penyakit Alzheimer, yaitu penyakit otak yang mengakibatkan penurunan daya ingat, kemampuan berpikir dan bicara. Kondisi ini banyak ditemukan pada orang-orang di atas usia 65 tahun. Chayun kasihan melihat kondisi ibunya yang makin sering lupa. Ibu Mi sangat menyayangi Chayun dan menganggap dia darah dagingnya sendiri. Televisi menampilkan berita seorang pakar genetika yang meninggal terbakar di rumahnya dan penurunan harga sapi ternak lokal.
Inilah yang terjadi ke ekonomi keluarga ini. Sapi-sapi mereka terjual murah, kadang-kadang tidak sepadan dengan biaya makanannya. Bahkan mereka harus berhutang. Keuangan Bapak Gu memburuk. Sampai dewasa, Cayun memiliki masalah dengan kesehatannya. Dia menderita sakit kepala yang parah dan akhir-akhir ini makin sering kambuh. Cayun tidak pernah bercerita kepada kedua orang tuanya tentang penyakitnya. Dia hanya mencari di internet tentang gejala yang dia alami. Ciri-cirinya sangat mirip dengan orang-orang yang menderita Alzheimer, dementia, ataupun Parkinson. Tapi dia masih muda. Penyakit yang biasa diderita oleh orang yang sudah lanjut usia. Hari berganti menjadi pagi. Ini adalah temannya Myung-hee. Mereka menunggu bus menuju sekolah. Myung-hee menasihatinya. Dia sering mengemudikan mobil sendiri, itu bahaya. Dia bisa ditangkap oleh bapak Myung-hee yang seorang polisi. Cayun mencandainya. Jika dia ditangkap bapaknya, dia akan mengadukan perbuatan Myung-hee yang sering menilap uang buku dan dibelanjakan. Mereka bertengkar, tapi Myung-hee adalah salah satu dari sedikit sahabat Cayun yang sangat dekat. Bus sekolah datang. Myung-hee memperlihatkan kontes acara pencarian bakat Beer of Stars. Hadiahnya sangat lumayan, $500.000. Itu adalah kontes nasional. Kalau di Indonesia seperti ajang pencarian bakat. Myung-hee mengatakan ini bisa menjadi solusi perekonomian keluarganya. Bayangkan jika dia menang, tagihan rumah sakit untuk ibunya dan sapi-sapi di peternakannya akan selamat. Myung-hee memuji wajah Cayun yang cukup imut dan dia juga bisa bernyanyi. Cayun berpikir ini bisa menjadi solusi untuknya. Dan Cayun mengikuti saran Myung-hee. Dia mendaftar untuk acara pencarian bakat itu. Dia diwawancarai. Syaratnya cukup. Dia juara 1 di sekolahnya. Dia cantik dan ternyata Cayun memiliki suara yang sangat bagus. Seperti yang diduga, Cayun berhasil lolos di audisi pertama. Myung-hee tentu sangat senang. Dia akan menemani Cayun ke Seoul untuk babak selanjutnya. Ibu Mi dan Bapak Gu senang melihat penampilan putrinya di TV. Tapi ada satu yang menjadi masalah. Ketika Cayun diminta menampilkan bakat khususnya yang lain, Cayun menyebutnya itu sihir. Ini adalah rahasia kecil keluarga mereka. Ibu dan bapaknya khawatir kenapa dia menampilkan itu. Tapi Myung-hee juga ikut menenangkan Bapak Gu dan Ibu Mi. Itu sudah biasa di zaman sekarang. Itu akan menjadi nilai tambah untuk Cayun dan membuat peluangnya menang di kontes semakin besar. Telepon berbunyi. Myung-hee mengangkatnya, tapi tak ada suara. Kita bisa melihat ekspresi Bapak Gu dan Ibu Mi yang khawatir tentang putrinya. Cayun berusaha menenangkan mereka. Ibunya hanya takut gara-gara kemampuannya, Cayun meninggalkannya. Cayun berjanji dia akan selalu menemani ibunya. Dan penyakit itu kembali semakin menyiksa dan makin parah setiap harinya. Gara-gara penampilan di TV, terlihat seseorang yang mengamati rumahnya. Dia adalah Mr. C, orang dari masa lalu yang mengejarnya dahulu. Cayun sekuat tenaga menahan sakitnya agar tidak membuat keributan. Hari itu adalah audisi kedua. Mereka berdua mengejar kereta ke Seoul dan berhasil naik. Karena tidak sempat makan, mereka membuka bekal. Berebutan makan telur rebus. Melihat kedua gadis ini makan, Mimin jadi lapar. Aduh. Myung-hee memberi usul, dia akan menjadi manajer Cayun. Saat sedang asik-asiknya mengobrol, terdengar suara menyela yang mentertawakan mereka. Seorang pria muda duduk di depan mereka. Ingat bocah kecil di adegan pertama yang juga kabur tapi berhasil ditangkap. Ini adalah dia yang sudah remaja. Anak-anak yang dibesarkan di fasilitas yang sama dengan Cayun. Dia diberi nama Gui Gongja. Dia mentertawakan Cayun dan temannya, menganggap mereka lucu. Kedua gadis ini heran menatap Gongja. Cayun bertanya dengan heran, apakah dia mengenali mereka berdua? Gongja menjawab misterius. Dia kenal baik dengannya, bahkan sejak dari kecil. Myung-hee malah kecintilan, menyangka Gongja melihat Cayun di TV. Gongja tersenyum dan memuji nama Cayun. Itu lebih baik daripada dipanggil dengan angka kan? Itu membuat Cayun makin bingung dan agak takut melihat pria ini. Gongja memastikan apakah dia benar-benar tak mengenalinya dan tak perlu bersandiwara. Mereka adalah kenalan lama. Tapi Cayun benar-benar bingung. Dia tak tahu siapa pria ini. Dia pasti salah orang. Karena kesal meyakinkan Cayun, tapi dia tak juga ingat. Tangan Gongja melayang dan hampir menamparnya.
tapi Chayun malah menangis ketakutan. Myung-hee berteriak melihat itu dan mulai memanggil orang-orang di kereta. Gongja diyakinkan bahwa benar Chayun sudah kehilangan memori masa kecilnya dan berkata, "Kita akan bertemu lagi." Lalu dia berlalu. Gongja yang masih kesal tak sengaja ditabrak seorang bapak-bapak di lorong kereta. Bapak ini berlalu pergi tanpa meminta maaf. Itu membuatnya makin kesal. Dan kita melihat adegan yang menakutkan. Pria ini memarahinya dan malah menamparnya. Tapi yang terjadi, sungguh pemuda dengan kemampuan yang menakutkan. Dan audisi kedua dimulai. Untunglah Chayun dan Myung-hee bisa sampai tepat waktu. Mereka langsung dibawa ke backstage. Penampilan Chayun memukau, suaranya bagus. Karena itu siaran langsung di TV, kita melihat kembali dua tokoh dari masa lalu. Mr. C dan Dr. Beck. Dr. Beck sangat yakin ini adalah gadis yang melarikan diri. Walau Mr. C meragukan, dia sangat yakin. Dia tak pernah melupakan gadis yang penuh bakat ini. Peristiwa apa yang sebenarnya terjadi di masa lalu? Hasil live performance diumumkan dan Chayun berhasil lolos ke babak berikutnya. Dengan suara bulat dari juri, juga suara terbanyak dari pemirsa. Bahkan seorang produser mengejarnya. Dia ingin membuatkan edisi khusus tentang Chayun. Dia ingin Chayun terus melaju dan menang di kompetisi. 안녕하세요. 감사합니다. Penyakit itu kembali dan semakin sering. Chayun berusaha sekuat tenaga menahannya. Dia ingat semua perkataan dokter tentang penyakitnya 1 bulan yang lalu. Dia menderita kelainan saraf otak. Dia harus memberitahu orang tuanya. Satu-satunya cara adalah transplantasi sumsum dari orang tua kandungnya. Dan itu tak mungkin. Dia tak tahu siapa kedua orang tuanya. Myung-hee ketakutan, mengira Chayun kenapa-napa, dan berteriak panik. Untunglah sakitnya berlalu. Mereka akan pulang saja. Beberapa mobil berhenti di hadapan mereka, dan orang-orang menyeramkan turun. Pria ini mengaku dari sebuah rumah produksi dan ingin membawanya berbicara empat mata. Chayun menolaknya, dan Myung-hee merasa tak nyaman. Mereka dikepung. Sangat kebetulan, rombongan anak-anak keluar dari studio. Para pria ini dialihkan, dan Myung-hee cepat menyetop taksi. Mereka berhasil kabur dari pria-pria menyeramkan tadi. Mereka kembali ke kota kecil mereka. Hujan turun gerimis. Bus yang ditunggu tidak juga datang. Myung-hee memberi usul. Dia ingin menelpon ayahnya agar menjemput mereka. Myung-hee menjauh saat menerima telepon. Saat itulah sebuah mobil berhenti di depan Chayun. Ternyata itu Gongja. Dia menyarankan Chayun segera pulang karena ibu dan bapaknya sudah tua. Sesuatu bisa terjadi kepada mereka. Chayun pucat. Chayun langsung berlari ke pangkalan taksi terdekat dan meneriaki Myung-hee agar segera menelpon ayahnya untuk memeriksa rumahnya. Dia takut terjadi sesuatu kepada kedua orang tuanya. Ini adalah Komandan Do, ayah Myung-hee. Setelah mendapat telepon dari anaknya, dia memutuskan untuk memeriksa ke rumah sahabatnya. Mobil Gongja sampai di depan peternakan dan mengamati situasi. Gadis di depan ini bernama Wurin. Semua yang ada di dalam mobil adalah anak-anak hasil eksperimen Dr. Beck. Mereka semua sekarang bekerja dan menjadi senjata untuk Dr. Beck. Belum sempat masuk, gangguan datang. Kapten Do dan mobil patroli datang. Dia mengetuk pintu mobil dan meminta identitas anak-anak muda di dalam mobil ini. Sementara taksi yang ditumpangi Chayun sampai. Dia segera berlari masuk. Mobil patroli Kapten Do kosong. Chayun melihat suasana sepi dan lampu di rumah tidak nyala. Dengan panik dia berlari menuju rumah. Untunglah tidak seperti perkiraannya. Orang tuanya dan Kapten Do baik-baik saja. Ternyata ada gangguan listrik, makanya lampu mati. Wajah Chayun kusut. Dia sudah berpikir yang bukan-bukan. Sebelum pulang, Kapten Do menceritakan orang yang ditemuinya tadi. Mereka semua berpaspor Amerika, walaupun asalnya dari Korea. Dia merasa ada yang aneh dengan orang-orang itu. Dia menyuruh Chayun berhati-hati karena mereka mencarinya. Chayun berterima kasih sudah diingatkan. Mungkin mereka salah mengenali orang, ujarnya. Sebuah mobil melaju di kegelapan malam. Bapak tua ini bernama Profesor Go, salah seorang peneliti genetika terkenal di Korea. Dia heran melihat tempat penelitiannya menyala. Tanpa curiga, dia memasuki tempat itu. Dia kaget melihat keluarganya sudah terbunuh. Wurim dan seorang pria mengepungnya. Dia berkata, Prof. Go sudah dipanggil Dr. Beck.
untuk membantu penelitiannya, tapi dia mengabaikannya. Dia diperintahkan untuk menghabisinya, tapi karena dia bosan menunggu, dia menghabisi anak dan istri Prof. Go. Tanpa sempat menjawab, Wurim mengeluarkan pisaunya dan menghabisi pria tua ini. Sementara di depan, penjaga Prof. Go sudah dibikin sekarat oleh Gongja tanpa bisa melawan. Lihatlah kemampuan unik Gongja. Ketika pria ini akan menembak, dia bisa mengendalikan benda-benda. Anak-anak hasil penelitian memiliki kemampuan yang lebih dari manusia biasa. Dan mereka juga kejam. Tempat itu dibakar oleh Wurim dan teman-temannya. Setelah kejadian itu, Mr. C menemui Dr. Beck. Dari pembicaraan mereka, fasilitas yang mereka sebut markas untuk penelitian anak-anak berbakat adalah cabang dari kantor pusat. Kita belum tahu pusatnya di mana. Dr. Beck adalah kepala tempat itu. Sementara Mr. C adalah orang yang diutus pusat untuk menjaga tempat itu. Mr. C ini adalah generasi pertama dari penelitian markas ini. Wajar dia memiliki sedikit kemampuan. Markas cabang itu sebenarnya akan ditutup, tapi Dr. Beck menolaknya karena dia sudah banyak berinvestasi di sana dan anak-anak objek penelitiannya terlalu berharga. Dia menyarankan agar Mr. C pergi berlibur. Sementara urusan di markas, dia akan memegang kendali. Dengan kata lain, jika Mr. C tak menurutinya, dia punya pasukan di belakangnya. Mr. C harus menyerah dan pergi ke luar negeri jika tak mau hidupnya dalam bahaya. Tak punya pilihan, Mr. C terpaksa menyetujui permintaan Dr. Beck. Dia mengingatkan, anak-anak asuhnya semuanya monster. Dia tak akan bisa mengendalikannya di masa depan. Dr. Beck menjawab, dia tak perlu khawatir. Mr. C melaporkan kepada salah seorang pria bernama I. Orang ini juga anggota markas pusat, organisasi rahasia masih misterius. Dia menyuruh Mr. C mengurus Dr. Beck. Dia sudah kelewatan. Sudah 2 orang peneliti di bawahnya meninggal. Dia diperintahkan untuk menghabisi Dr. Beck dan anak-anak asuhnya. Lalu, dia jangan sampai membiarkan seorang gadis hidup. Dia objek penelitian yang hampir mendekati sempurna. Gadis itu terlalu berbahaya. Mungkin maksudnya Cayun. Sebenarnya, penelitian apa yang dilakukan orang-orang ini? Mr. C menelpon timnya untuk melakukan pembersihan. Sementara itu, suasana makan malam di rumah keluarga Cayun. Myung-hee tak henti-hentinya bicara, menceritakan betapa hebatnya Cayun di kompetisi pencarian bakat. Dan satu hal yang membuat Cayun sedih, ibunya tiba-tiba lupa dan bertanya di mana Cayun, siapa kedua gadis di meja makan ini. Kondisi ibunya semakin memburuk, dia semakin sering lupa dan ingatannya makin melemah. Itu membuat Cayun sangat sedih. Malam itu kenangan masa lalunya melintas dan membuat kepalanya sangat sakit. Saat itulah sekelompok orang memasuki rumah keluarganya. Orang-orang ini adalah suruhan Mr. C. Mendengar suara yang mencurigakan, Cayun bergerak keluar. Pistol sudah menempel di kepala, dan pisau sudah berada di leher Myung-hee. Seorang pria yang pernah ditemuinya ketika audisi datang menyapanya. Orang-orang menyeramkan ini mengepung rumahnya. Pria ini menyapanya sebagai penyihir kecil. Dia pernah membuat tanda luka di wajahnya. Dia hampir mati di tangan Cayun waktu itu. Cayun menyangkalnya. Dia benar-benar bukan orang yang dia cari. Dia tak ingat apa-apa. Cayun memohon. Mereka salah orang. Bukan dia yang mereka cari. Dia menangis. Pisau digoreskan ke leher Myung-hee yang terluka. Sambil bergumam pelan. Dan kita akan melihat adegan yang mengejutkan. 아니라고. 아니라고 그랬잖아. Bagaimana sungguh kejutan yang menyeramkan. Gadis yang nampak lugu dan polos ini adalah senjata pembunuh dengan kemampuan yang menakutkan. Cayun kembali sadar dan melempar pistolnya. Sementara Myung-hee ketakutan melihatnya. Benarkah ini temannya yang lucu dan polos? Seseorang datang bertepuk tangan. Itu Gongja. Dia bertanya, apakah memori Cayun sudah kembali? Dia tak perlu mencemaskan kedua orang tuanya. Dia hanya membuat mereka pingsan. Cayun kembali bertanya dengan bingung, siapa kalian? Apa yang mereka inginkan? Gongja dan Wurim tertawa. Mereka menyangka Cayun cuma akting, pura-pura lupa. Dan Gongja berteriak pada Myung-hee, bukankah temanmu ini aneh? Dia menjelaskan, Cayun cuma mengurus ternak dan bermain denganmu. Tapi dia selalu juara di sekolah. Tanpa pernah belajar, dia bisa menjadi juara nasional untuk semua bidang. Pandai menyanyi, bisa melukis,
dan bisa belajar bahasa baru dengan cepat. Gongja masih tak percaya. Chayun tak ingat apapun tentang masa kecilnya. Dia memperlihatkan luka di dahinya. Ini ulahmu waktu kecil. Chayun menangis. Dia benar-benar tak ingat. Tak ingin memaksa lagi. Chayun harus ikut dengannya. Dia akan dibawa ke markas untuk memulihkan ingatannya. Jika dia tak mau, dia akan membunuh temannya dan kedua orang tuanya. Chayun tak punya pilihan. Dia terpaksa ikut. Myung-hee mencegahnya. Tapi Chayun berjanji, dia akan kembali. Tolong jaga ayah dan ibunya. Mr. C mencoba menelpon tim pembersihnya. Tak ada jawaban. Dia tahu tim pertamanya sudah gagal. Puluhan pria datang dan mereka akan menuju markas ke tempat Dr. Beck. Dalam perjalanan, Gongja mengejeknya. Dari kecil sebelum pelariannya, dia sudah memilih targetnya. Keluarga Gu dan istrinya pindah ke Korea setelah anak dan cucu mereka meninggal karena kecelakaan. Semuanya ada di artikel. Chayun kecil yang cerdas sudah memilih pasangan tua yang pasti akan menerimanya. Dia anak yang tak bisa ditolak. Mereka sampai di markas. Ini adalah tempat masa kecil Chayun. Semua anak muda di sini adalah hasil penelitian. Dr. Beck tersenyum melihat Chayun kembali. Asetnya yang paling berharga telah kembali. Tanpa mengerti apa-apa, Chayun dibawa ke sebuah lab penelitian. Tangannya diborgol. Dia tak mengerti apa yang akan dilakukan orang-orang ini kepadanya. Suara Dr. Beck yang senang terdengar. Dia sudah mencari Chayun selama 10 tahun. Dia gembira melihatnya masih hidup. Chayun masih kebingungan dan bertanya, tempat apa ini? Kenapa mereka melakukan ini kepadanya? Dr. Beck menjelaskan kepada Chayun yang sudah lupa masa kecilnya. Dan makhluk apa dia sebenarnya. Dia akan membuat Chayun mengingatnya kembali. Sebuah suntikan obat disiapkan dan disuntikan ke lehernya. Dan memori lama itu kembali. Ketika anak-anak diculik dari orang tuanya dan diteliti di tempat ini. Chayun adalah salah satu dari sekian banyak anak-anak. Mereka diteliti dan dikelompokkan berdasarkan kemampuannya. Dari kecil, otak mereka sudah dibedah dan ditingkatkan. Dan Chayun mulai ingat. Dr. Beck kembali menjelaskan, dia adalah spesialis otak terhebat di dunia. Otak kalian sudah ditingkatkan dan melalui eksperimen yang terus-menerus. Mereka akan kehilangan rasa simpati dan memiliki sifat kejam. Dan diajarkan saling membunuh. Mereka harus berkelahi untuk bisa bertahan hidup. Bahkan, Chayun pernah dikurung di ruangan penuh anjing liar yang tidak makan. Dia bisa bertahan hidup dan membunuh anjing-anjing. Dia mendekati kesempurnaan dan paling istimewa. 넌 특별했어. Kemampuan-kemampuan super didapat setelah otak ditingkatkan. 분위기가 이상해지더라고. 위에서 슬슬 Tapi markas pusat merasa takut. Anak-anak ini tidak bisa dikendalikan. Dia diperintahkan membunuh anak-anak ini. Tapi Dr. Beck akan melindungi karya seninya. Tak disangka mereka meremehkannya. Karena hari itu Chayun berhasil kabur. Tapi tak disangka, Chayun malah tampil di TV. Itu membuatnya bersemangat, ciptaan terbesarnya telah kembali. Dari kecil, Chayun sering dianggap lemah. Padahal itu disengaja. Dia tak mau menggunakan kekuatannya. Dan tidak mau terlalu banyak beraktivitas. Itu untuk mengurangi sakit kepalanya. Itu adalah efek samping dari otak yang ditingkatkan. Solusinya hanyalah transplantasi sumsum belakang dari kedua orang tua kandung. Dan hanya dia, Dr. Beck yang punya solusinya. Chayun mulai kesakitan dan berdarah-darah kembali, menahan sakit kepalanya. Lalu cairan obat yang disiapkan disuntikkan kepada Chayun. Efeknya sungguh mujarab. Sakit kepalanya hilang. Dr. Beck sangat bangga dengan karyanya. Dengan ini Chayun akan menjadi senjatanya yang paling hebat. Karena dia butuh obat itu setiap bulan. Kalau tidak, kepalanya akan semakin sakit dan bisa membuat darahnya mengalir terbalik. Dan mulailah sesuatu yang aneh terjadi. Chayun tersenyum senang dan berkata, ini lebih baik dari dugaannya. Nah, semua twist tak kita sangka terjadi. Gongja mulai sadar dan bergerak ke arah labor. Ini adalah jebakan. Chayun memancing kita. Kita tidak menemukannya, tapi dia menemukan kita. Nah, ini mulai sangat menarik twistnya. Dan Chayun dengan santai menyapa Dr. Beck. Chayun mulai mengeluarkan kekuatannya. Alat-alat elektronik di sana mulai rusak. Semua adegan dari sini sangat berdarah-darah. Selamat menikmati teror dari seorang gadis yang bernama Chayun.
Dr. Beck mulai merasa ini tidak benar. Ini di luar dugaannya. Gadis ini terlalu kuat. Dr. Beck masih merasa aman karena kaca lab anti peluru. Dia berkata, segera keluarkan gas bius. Cayun menghilang di kepulan asap. Ini tak akan cukup menahannya. Lab itu kosong. Kemana Cayun? Semua penjaga mati. 진짜 반가워요, 박사님. Cayun tertawa. Kalau melihat wajah Cayun tertawa menyeramkan gimana gitu ya. Creepy ya. Setuju nggak? Senang bertemu denganmu dokter. Dia sangat merindukannya. Dan semuanya terungkap. Cayun tak pernah lupa kejadian masa kecilnya. Dia tahu benar siapa dirinya dan Dr. Beck. Dia tak akan lupa sehari pun bagaimana kejamnya Dr. Beck dan orang-orangnya. Dan ternyata semuanya sudah direncanakan Cayun. Dia sudah lama mencari mereka. Tapi mereka bersembunyi terlalu dalam. Karena penyakitnya yang makin parah, dia terpaksa mengubah rencananya. Kejadian di kereta, waktu pertama bertemu Gongja, dia kenal siapa pria ini. Lihat senyumnya. Dia gembira, semakin dekat dengan tujuannya mencari obat. Semua ini tak diprediksi Dr. Beck. Gadis ini sangat pintar. Cayun menghindar dan berkata, dia tak ingin mati sendirian. Dia ingin semua orang yang terlibat ikut mati. Tapi mereka akan duluan ke neraka. Cayun ingin formula obat ini. Gongja dan kelompoknya yang sedang berjalan menuju labor ditembaki kelompok Mr. C. Pasukan dari markas pusat sudah datang. Mereka akan membunuh siapapun yang berada di markas ini. Nah, ini dia. Adegan berdarah-darah kita akan dimulai. Kelompok Gongja ini tidak akan mati walaupun ditembak. Mereka memiliki kemampuan regenerasi luka yang hebat. Selama kepalanya tidak tertembak, mereka tak akan mati. Mr. C menyuruh anak buahnya membidik dengan benar. Dia mengejar Gongja. Dan Wurim datang. Kemampuan gadis ini sangat menakjubkan. Dia sangat cepat. Setelah melihat adegan-adegan ini, saya jadi penasaran. Andaikan perfilman Korea membuat film superhero, mereka tidak akan kalah jauh dari Hollywood. Adegan-adegan ini sungguh menakjubkan. Dr. Beck diseret menunjukkan di mana lokasi obatnya. Dan saat itulah Gongja tiba. Pertempuran masa kecil terulang kembali. Cayun mengejeknya. Dia menjadi semakin kuat. Tapi itu sia-sia. Dia belum menjadi lawannya. Gongja yakin hasilnya akan berbeda hari ini. Dan dimulai. Menakjubkan, inilah yang kita sebut pertempuran yang beradrenalin. 여전히. Dr. Beck kembali ditembak agar jangan melarikan diri. Sungguh kemampuan Cayun menakutkan. Tubuhnya sembuh dengan cepat. Gongja bukanlah lawannya. Dan Mr. C datang mengganggu. Dia berkata, monster di sini akan ditertibkan. Semuanya akan dikirim ke neraka. Merasa mendapat bantuan, Dr. Beck berteriak agar membunuh Cayun dan Gongja. Tapi Wurim datang. Pisau menempel di leher.
Dan ternyata Dr. Beck ditembak dan dihabisi oleh Mr. C. Worim masih bangkit dan menyerang Mr. C, tapi dia masih dihajar oleh Mr. C. Cha-yun menghilang dan tiba-tiba ada di belakangnya. Dia hampir melupakan Mr. C. Cha-yun menyerangnya. Dia tak peduli semua pertikaian orang-orang ini. Mr. C yang hanya percobaan, generasi awal bukanlah lawannya. Sekarang hanya tinggal Gongja. Cha-yun menanyakan, di mana formula obat itu dibuat? Gongja menjawab, itu dibuat di markas pusat. Dia akan memberitahunya jika dia bisa mengalahkannya. Cha-yun meyakinkan lagi, apakah dia masih mau tetap berkelahi? Dia bukanlah lawannya. Gongja sengaja mengulur waktu, sehingga Worim yang masih hidup bisa menyelinap menyerang dari belakang. Tapi itu tidak cukup. Di generasi mereka, Cha-yun adalah yang terkuat. 보고 싶다 그랬지. Gongja berusaha mengarahkan pistolnya, tapi kekuatan telekinesis Cha-yun terlalu hebat. Gongja hanya kembali dikalahkan. Gongja mengeluh, hidup mereka dari kecil begitu kacau. Cha-yun memaksa di mana fasilitas pusat berada, tapi Gongja mengatakan itu percuma. Dia tak akan bisa kembali normal. Lebih baik dia kembali ke keluarganya dan mati di sana. Cha-yun menegaskan dia akan tetap hidup, tapi Gongja akan berakhir di sini. Formula yang tersisa dia dapatkan, tapi cuma beberapa. Inilah teror dari seorang gadis yang memiliki kekuatan yang mengerikan, tapi hidupnya malang, cuma menjadi bahan percobaan dan tak akan pernah bisa kembali normal. Cha-yun kembali ke rumah, tapi sudah penuh polisi. Dia tak akan bisa kembali lagi ke keluarga lamanya. Cha-yun mengunjungi rumah sakit tempat ibunya dirawat. Ayahnya juga ada di sana. Untung ibunya tertidur. Kalau tidak, dia akan terkejut melihat Cha-yun yang penuh darah. Cha-yun menyerahkan formula yang tersisa. Ada 8 obat di sana. Ibunya akan membaik setelah mengkonsumsi itu. Dia masih punya 2 obat lagi. Cha-yun berjanji, suatu hari dia akan kembali lagi. Ayahnya sebenarnya sudah tahu tentang kondisi abnormalnya. Waktu dia kecil, dia sudah mulai membunuh hewan peliharaan. Banyak anjing dan sapi yang mati di tengah malam. Sebenarnya dia takut dan berpikir akan menitipkannya ke panti. Tapi ibunya menolak. Jika mereka merawatnya dengan kasih sayang, dia akan berubah. Ibunya yakin dia pasti akan menjadi gadis yang baik. Ayahnya melepaskannya dan berpesan berhati-hatilah mencari kebenaran tentang dirinya. Myung-hee merasakan sesuatu. Dia yakin Cha-yun ada di sana. Dia melihat teman baiknya melambaikan tangan di bawah. Apakah mereka bisa berjumpa lagi? 3 bulan setelah peristiwa itu, seorang wanita sedang melihat arsip anak-anak hasil percobaan. Wajahnya sangat mirip dengan Dr. Beck. Tiba-tiba Cha-yun sudah ada di depannya. Wanita ini tahu siapa anak ini. Dia adalah saudari kembar Dr. Beck yang juga seorang peneliti. Dia sering mendengar tentang Cha-yun dari kakaknya. Dia tak menyangka Cha-yun berhasil menemukannya. Dia memberikan sisa formula yang dia punya. Dari pembicaraan mereka, Cha-yun telah menghancurkan banyak tempat untuk menemukannya. Cha-yun meminta sesuatu yang lebih permanen, dan dia membawa seseorang yang ingin bertemu. Seorang gadis terlihat di sana. Siapa gadis ini? Dan The Witch berakhir. Sungguh ending yang sangat menggantung. Film ini diproduksi tahun 2018. Rencananya akan dibuat menjadi 2 bagian. Ternyata bagian keduanya begitu lama diproduksi. Tapi syukurlah tahun 2022 ini rumornya film kedua telah selesai diproduksi. Bahkan poster filmnya juga telah beredar dan akan segera tayang. Kita tunggu saja trailer dan kemunculan filmnya. Masih banyak misteri yang belum terjawab di part 1 tentang masa lalu Cha-yun dan siapa gadis misterius yang muncul di akhir film. Menurut teori liar para fans, gadis ini adalah kakak dari Cha-yun. Di film terbaru, Cha-yun akan menghadapi lawan-lawan yang mengerikan dari markas pusat. Kita tunggu saja kebenarannya. Semoga terhibur menonton video ini. Terima kasih sudah meluangkan waktunya di channel ini. Jika suka dan terhibur dengan video ini, silahkan tekan tombol like, subscribe, dan nyalakan loncengnya. Kita jumpa lagi di video berikutnya. Tetap sehat dan jangan lupa bahagia.